Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alimatus Sa'diyah, Syara Oktarina, Sylvia Dwi Ramadina, dan Wahyu Agus Fiantika akan mempresentasikan materi manajemen strategik, yaitu analisis TOWS klasik dan matriks SWOT 4 kuadran. A. Analisis TOWS klasik. Jika dilihat secara konseptual, memang boleh jadi bisa dikatakan bahwa lahirnya TOWS bersamaan dengan lahirnya manajemen strategik secara formal pada awal dasawarsa 1960-an. Tepatnya pada tahun 1963 ketika McKinsey Foundation for Management Research menyelenggarakan simposium tentang bisnis policy di Harvard Business School, Porter dan Sigelkov 1980. Namun demikian, jika dilihat secara teknis, sebagai salah satu alat bantu pengambilan keputusan dalam manajemen strategik, usia TOWS klasik bahkan bisa dibilang masih muda. Alat analisis tersebut ditemukan sesudah alat analisis TOWS yang lain. Bahkan analisis TOWSK sesungguhnya lebih belakangan lahir dibanding misalnya matriks BCG, Boston Consulting Group, yang juga cukup dikenal. Analisis TOWSK pertama kali diperkenalkan oleh Hans Wehry, Profesor Manajemen di University of San Francisco pada tahun 1982 dalam artikelnya yang dimuat dalam jurnal Long Range Planning Volume. Penggunaan istilah TOWS bukan SWOT, sekalipun keduanya memiliki makna yang serupa, pilihan ini dilakukan barangkali karena ia melihat bahwa ancaman dan peluang bisnis yang datang dari lingkungan bisnis sebagai variabel yang lebih signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun demikian, dalam banyak buku manajemen strategik yang terbit sampai pada dasawarsa 1990-an, justru banyak menggunakan istilah SWOT. Pada masa itu, bisa jadi kelemahan dan kekuatan perusahaan sebagai variabel internal dinilai lebih dominan. Pilihan penggunaan istilah itu semakin menguat seiring dengan lahirnya mazhab sumber daya Resource Based View Barni 1997 dan kompetensi inti Hamel dan Prahalat 1995. TOWS klasik adalah proses melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya yang dilakukan oleh manajemen sendiri atau self-assessment. Hasilnya adalah inventory kritis dan selektif terhadap 4 variabel tersebut dan pilihan strategi yang hendak diambil oleh manajemen. Matriks strategi TOWS merangkai perangkat pencocokan yang penting membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO atau Strengths Opportunities, strategi WO atau Weakness Opportunities, strategi ST atau Strengths Threats, dan strategi WT atau Weakness Threats. Berdasarkan beberapa teori, matriks TOWS terdapat 4 perspektif di dalamnya, yaitu 1. Strengths and Opportunity atau SO oleh lingkungan internal perusahaan untuk dijadikan peluang ke dalam lingkungan eksternal, kekuatan apa yang dimiliki perusahaan. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 2. Strengths and Threats atau ST. Kekuatan apa yang dimiliki lingkungan internal perusahaan yang dapat mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 3. Weakness and Opportunity atau WO. Peluang yang bagaimana yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan perusahaan. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang eksternal. 4. Weakness and Threats atau WT.
bagaimana meminimalisasi kelemahan dan ancaman dari perusahaan itu sendiri. Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Berdasarkan analisa Gauss matrix, dilakukan 4 langkah, yaitu 1. Memaksimalkan potensi dan kekuatan. 2. Memastikan kelemahan tidak membebani usaha untuk kemajuan. 3. Memaksimalkan peluang yang tersedia. 4. Mengantisipasi segala bentuk tantangan dan menyediakan beberapa solusi. B. Matriks SWOT 4 kuadran. Matriks SWOT adalah matrik yang mengidentifikasikan berbagai faktor secara sistematika untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threat. Metode analisis SWOT bisa dipergunakan untuk menganalisis strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan, karena metode ini memandang sebuah strategi dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Instrumen perencanaan melalui SWOT yang ditemukan penulis melalui studi pustaka adalah sebagai berikut. 1. Straight S adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari lingkungan internal perusahaan atau organisasi. 2. Weakness W adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari lingkungan internal perusahaan atau organisasi. 3. Opportunity O adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang dari lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi. 4. Threat T adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi perusahaan atau organisasi di masa depan. Menurut Rangkuti, tahun 2004, analisis SWOT terbagi menjadi 4 kuadran utama yang memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing kuadrannya. Gambar diagram kuadran analisis SWOT dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Kuadran pertama merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategy. Kuadran kedua, meskipun berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasikan atau produk atau pasar. Kuadran ketiga, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Strategi perusahaan dalam kondisi adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Kuadran 4 merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Menurut Fahmi, untuk menganalisis secara lebih tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threat. Faktor ini mencakup lingkungan industri, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor ini mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan.
Yang kedua, faktor internal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness, di mana faktor ini mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini meliputi semua manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan.